Hanilop, ayo kita beberes lagi. Tapi ingat dengerin dulu, jangan asal komen, jangan langsung ngejudge. Bentukan seperti ini bukan hasil dari fermentasi 1 minggu, 1 bulan, apalagi 1 tahun. Enggak ya, ini tuh terjadi hanya dalam 2 kali 24 jam. Kenapa harus nunggu 2 kali 24 jam? Kenapa nggak diberesin sejam sekali? Jawabnya simple, karena nggak mood. Aku kalau soal OCD itu mut-mutan, tapi kalau soal COD aku berdiri paling depan. Cocok kalian rasa? Cocok lah. Nah ya, baru ingat aku buat negara tetangga. Kalau korang tak suka dengan konten aku nih, kau skip jelas. Yang korang bising sangat nak ngejudge aku nih dah kenapa? Cakap orang pengoto konon awak yang awak nih dah suci putih murni sangat ke. Udahlah ya, please listen to me. Please don't judge me. I don't know what happened in my heart. But it's not me and tenyaho lah aing. Oke, lanjut. Buat kalian yang dirasa kuat nontonnya boleh dilanjut, tapi buat kalian yang jijian bagus kalian pergi tidur sana. Dan khusus kali ini aku nggak terima saran, nggak terima hujatan juga. Jadi kali ini kalian simpanlah kata-kata kalian itu ya. Oke, mari kita mulai jelaskan. Jadi dalam waktu 2 kali 24 jam ini adek aku itu nonstop ngerjain proyeknya. Nah, buat penonton lama tau lah ya proyek apa yang dibikin sama adik-adikku. Memang nggak yang nonstop betul-betul, ada juga istirahatnya dia karena perlu tidur juga kan. Emang kamunya aja yang malas, emang nggak mau ngebersihin, kan bisa dibersihin pas dia lagi tidur. Nggak bisa lah, dia lagi tidur aku pun tidur juga. Masalahnya jam berhenti dia itu di 1/3 malam sampai pagi. Nah, di pagi harinya dia udah nyambung lagi kerja. Jadi kayak mana mau kubersihkan? Dan inilah waktunya, kerjaan dia selesai barulah kita bisa merapihkan. Oh ya, satu lagi, sebetulnya hari ini kita juga pengen nata ulang rumah ini. Jadi makanya aku biarkan kayak gini. Oh, berarti sengaja ya demi konten rela rumah dibuat berantakan kayak gitu. Biar apa bikin konten kayak gitu? Biar FYP. Nenek kau balap liar. Kau nih enggak ke apa? Kau dengar ya? Pertama, tujuan orang-orang membuat konten di suatu platform pastilah mengharapkan viewers yang rame. Gak ada orang yang berharap videonya itu sepi ditonton. Cuma nggak tahu lah aku kalau visi misimu buat konten itu kayak mana. Iya, tapi kan bisa bikin video lain, entah masak-masak, entah bebedah. Ngapain harus sengaja bikin rumah berantakan? Oke, biar jelas jawabannya samamu. Bagus kau tengok konten-kontenku yang lain tentang apa. Aku kirim juga nasi berjamur ini samamu nanti ya. Baru satu lagi, nggak berserak, nggak konten. Pikir aja lah, jadi kalau bersih apa yang mau ku bersihkan? Hati kau itu nanti ku bersihkan pakai abu gosok, mau? Oke, lanjut. Jangan kau persulit hidupmu ya, suka tengok enggak pigi. Nah, tapi kan biar kalian tahu, membersihkan rumah yang berantakannya itu kayak gini lebih enak daripada ngebersihin rumah yang nggak terlalu berantakan. Nggak tau lah ya, kayak ada kepuasan tersendiri gitu loh. Nggak percaya kalian coba. Oke, kembali ke video. Jadi di sini kita mau cuci piring itu di luar karena nggak muat kalau di dapur, banyak kali memang. Dan ini dia sedikit sampah yang dihasilkan dari dapur. Jadi sebelum kami nyuci piring, aku bersihin dulu dapurnya karena di luar pun masih hujan. Nengok lakiku duduk juga lah, aku capek juga rupanya. Tapi entah apa-apapun yang ditengoknya bagus, aku nonton di Melolo. Nah, taunya kalian nonton drama di aplikasi Melolo ini tuh enak kali. Udah lo gratis, genrenya juga beragam. Udah gitu punya drama ribuan judul. Dan semua ceritanya itu seseru drama Korea, aku bilang. Semua episode bisa kalian tonton tanpa harus bayar. Jadi bisa nonton kapan aja dan di mana aja. Nah, sekarang ini aku lagi candu nonton drama yang judulnya Ayah Miskin 1000 Jalan. Seorang ayah yang bernama Gali yang hidupnya itu miskin banget. Sampai pada akhirnya dia sukses karena menanam gingseng. Suatu hari Pak Gali ini berkunjung ke rumah anak dan menantunya yang matre untuk menghadiri acara 1 bulanan cucunya. Nah, tapi pas sampai di sana Pak Gali malah dihina dan juga dicemooh sama besan dan juga menantunya itu. Mereka nggak tahu kalau Pak Gali ini tuh udah sukses, udah kaya raya. Dia udah jadi pengusaha gingseng yang emang diincar sama semua perusahaan dan orang-orang kaya. Dan tengok sampai sekesal itu lakiku untuk nonton drama ini. Greget banget sih sumpah. Penasaran kali aku sebetulnya sama ending drama ini betul. Buat kalian yang penasaran juga, mending langsung aja klik tombol di pojok kiri bawah ini untuk download Melolo buat nonton gratis semua drama kapan aja dan di mana aja. Karena aku dan Pak Su mau melanjutkan lagi pekerjaan kami. Belum selesai ini dari tadi biar kalian tahu. Cuma itulah kayak mana kami mau lanjutkan cuci piring di luar karena hujannya deras kali Jadi kami lanjutkan untuk mengerjakan dapur dulu aja lah. Kita kosongin semua barang-barang yang terletak di luar, kita copot-copotin juga semua gordeng. Habis itu sama Pak Su dilanjut untuk ngebersihin sarang laba-laba di atas. Jadi besok pagi itu kita tinggal ngecat. BTW aku mau ngecat ulang itu rumah karena memang dinding-dindingnya itu sudah sangat kusam sekali. Oke, lanjut. Nah, karena hujannya itu nggak berhenti-berhenti, jadi ya udah kami nyuci piring di hujan yang deras ini. Untungnya di teras rumahku itu pakai terpal ya kan. Jadi ada juga lah berteduh sedikit. Meskipun ujung-ujungnya basah juga. Itu cucian piring kenapa harus sebanyak itu sih? Baru dicuci, kenapa nggak habis makan langsung dicuci? Tahu aku kata-kata ini akan keluar. Jadi bagus ku jelaskan sekarang. Yang tinggal di rumah ini bukan cuman aku, lakiku dan anak-anakku. Enggak, adik-adikku pun iya. Masih ada orang itu. Kenapa aku cuci piringnya itu langsung sekaligus semuanya? Karena airku itu otomatis cintaku, nggak pakai toren aku. Kalau aku cuci piring setiap kali habis makan, setiap kali habis minum, nungkak nanti tagihan listrikku. Kecuali kalau mau kau bayarkan nggak apa-apa. Sesibuk apa sih dia? Sebanyak apa sih anaknya? Sampai beberes rumah aja harus ditumpuk-tumpuk begitu. Aku juga seorang ibu, aku juga punya anak. Anakku sekian. Ada tuh, nggak usah kalian ngadu beranak di sini ya. Nggak lagi ngurus peranakan kalian aku. Kalau mau sesibuk apapun aku nggak urusan kalian. Setiap orang itu punya kesibukan masing-masing setiap
setiap harinya. Usah kalian adu sibuk, adu anak, adu capek. Urusanku biarlah aku urus. Kalian tugasnya nonton aja udah. Meski kayak manapun berantakannya rumahku, enggaknya mamamu yang kusuruh membersihkan. Dan ya kebetulan memang keadaan rumah aku itu selalu seperti ini. Itulah makanya aku kontenkan. Oke, lanjut. Untung aja ini tuh keadaannya malam, jadi orang nggak ada yang lihat. Di depan rumah kami itu seperti tempat loak. Dan kami nggak mau menunggu sampai besokan lagi, karena besok kita masih banyak lagi kerjaan. Harus ngecat rumah, harus nata-natain ulang barang-barangnya juga. Dan kitanya juga karena udah terlanjur basah, jadi kita selesaikan sampai selesai yang bagian luar ini. Tenang kalian, aku nggak buang-buang limbah ke tengah jalan kok. Tetap kusapu yang bagian jalan itu ya. Nah kali ini aku ngebasahin jalan bukan cuma sendiri ya. Sang pencipta pun ikut membasahi. Nah oke, selesai semua-muanya dan inilah keadaan rumahku. Semua itu udah dimasukin ke dalam box kontainer. Jadi betul-betul udah nggak terlalu ada lagi lah barang-barang yang di luar. Lupa aku teras ini belum lagi dipel, jadi kupel dulu ya weh. Meskipun beberapa jam lagi ini bakalan kotor lagi, kena cat pastinya ya. Tapi nggak apa-apa, biar lebih aman dan tenang nanti kerjanya. Jadi tetap lantainya ini kupel dulu. Biar kalian tahu ya, ini tuh udah mau subuh dan mau pagi bentar lagi. Jadi nanggung rasanya kalau ditidurkan. Bagus kami tunggu sampai pagi terus beli catnya, kita langsung ngecat. Oke lah, kita lanjut part 2 ya. Tata.